Kang Abu ya. Saya sering dialog sama Mas Lautan dan Ombak gitu. Sebelah kirinya Kang Abu Mas kan ya. Lautan dan Ombak. Jadi seolah-olah diajarin untuk kita ini melihat sebuah tayangan gitu, dimana di dalam tayangan itu saya tidak hanya sebagai penyaksi, tetapi saya juga sebagai avatar, sebagai tokohnya gitu. Ya. Sehingga dengan begitu minimal kita ada jarak dengan pikiran dan perasaan gitu. Nah, bagaimana kemudian ketika kita sering-sering berada pada state itu, menurut Kang Abu, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Itu satu. Yang kedua, tolong dijelaskan perbedaan antara pikiran, perasaan, dan kesadaran itu sendiri. Karena masih banyak teman-teman yang belum memahami secara komprehensif. Oke, mungkin saya akan agak mundur jauh dulu Mas Hendra. Terutama buat yang menyaksikan ini yang umurnya lebih dari 35 tahun. Iya, karena setelah 35 tahun, kita ini terjebak dalam habits namanya, kebiasaan. Oke. Sehingga alam bawah sadar kita sudah menjadi sebuah program. Dan ketika itu udah jadi program, 95% apa yang kita lakukan tanpa sadar. Oh. Nah, saya kasih contoh sederhana. Lebih sering mana sih ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ngomong dulu baru mikir. Habit ya? Habits. Maka saya selalu mengatakan bahwa pelit itu kebiasaan dan diajarkan, benci itu kebiasaan dan diajarkan, dan seterusnya gitu. Marah pun demikian gitu. Nah, jadi kalau kita mau berbicara dalam konteks ini, ketika kita sudah 35 tahun membuat program diri, sampai 40 lah, itu range-nya 35 sampai 40 gitu. PR kita sebetulnya melakukan reprogramming. Jadi si program yang udah ada, diprogram ulang. Makanya apapun bentuknya, saya selalu mengatakan, gimana sih mau menjadi orang yang berkesadaran? Nggak bisa nggak, caranya cuma latihan gitu. Karena dengan latihan kita akan membuat wire gitu kira-kira. Nah, sekarang kita penting untuk mengerti gini. Mungkin kalau boleh digambarin tuh ada 3 tahapan ya. Kiri, tengah, kanan gitu. Nah, makin ke kanan itu makin dalam lah ya. Ini semakin masuk ke area lebih dalam. Nah, kiri di sini, ini namanya tubuh fisik atau jasad, Mas. Oke? Makanya kalau di Quran tuh ada kata-kata goib. Goib itu artinya dimensi. Beriman kepada yang goib artinya sadari bahwa kita ini punya dimensi selain fisik gitu. Contoh sederhana tentang penderitaan. Sakit fisik itu cuma 1-5%, Mas. 95%-nya sakit mental. Psikis. Jadi kalau sakit ya udah ya. Dan ketika ditutup sama plester gitu, dia akan self healing kan. Itu fisikal. Tapi sekarang fisikalnya nggak masalah, tapi mentalitasnya yang bermasalah gitu. Nah, artinya di dalam tubuh fisik itu ada tubuh mental namanya. Makanya kalau saya selalu menganalogikan, kita tuh at least dalam kehidupan ini ada 3 kelahiran. Lahir sebagai tubuh biologis, nanti lahir sebagai tubuh psikologis, dan kalau kita memilih nanti kita lahir sebagai spiritual birth atau lahir sebagai tubuh spiritual gitu. Nah, pelan-pelan nih ya. Nah, fisik begitu masuk nanti ada segitiga nih. Segitiga ini namanya pikiran, perasaan, emosi. Jadi ada pikiran, ada perasaan, dan ada emosi. Fisik ya? Fisik masuk ke mental. Fisik masuk ke mental. Karena pikiran, perasaan, emosi ini memengaruhi fisik. Oke, siap. Nah, pikiran, perasaan, emosi ini yang kita sebut jiwa. Gitu. Mas Hendra pernah dengar gini nggak? Pikiran bisa membuat kita sakit. Betul ya? Iya. Berarti kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti pikiran bisa membuat kita sehat. Iya dong. Sip ya? Betul. Makanya nanti kuncinya di pikiran nih. Gitu. Makanya pikiran itu sebetulnya tools. Nah, sekarang pikiran yang harusnya jadi tools, sekarang dia jadi master gitu. Dia menguasai kita. Bukan kita menggunakan pikiran, tapi kita digunakan oleh pikiran. Makanya ketika pikiran datang, jangan main diiyahin gitu. Harusnya kita yang merintah gitu. Harusnya kita yang merintah. Iya, benar. Nah, fakta Mas Hendra. Satu hari kita tuh punya 60.000 sampai 70.000 pikiran. Satu hari. Kebayang? Oke. 1 jamnya berarti kurang lebih 5.000 pikiran. Disadari atau tidak, 1 jam dari 5.000 pikiran, 75%-nya negatif thinking. Sadari aja. Kebayang nggak? 75% dari 5.000 pikiran negatif thinking. Dan 90%-nya itu pengulangan. Repetisi. Makanya orang kebanyakan bangun tidur di hari ini, bangun dengan masalah di hari yang kemarin. Masalah kemarin bangun datang dari mana? Masalah setahun lalu.
Makanya kalau sekarang ada resolusi 2024, pret banget aja lah pokoknya gitu Mas Hendra. Karena dia bikin resolusi 2024 yang dia rencanakan dari 2023, yang udah direncanakan dari 2021, yang udah, wah udahlah gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak merubah pikiran, kita tidak akan bisa merubah hidup gitu. Nah, udah ya. Jadi faktor paling kiri itu disebut jasad, ke tengah namanya jiwa, mental itu jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Kalau jiwanya tenang, kita bisa melampaui. Nah, di sini yang disebut kesadaran. Inilah ruh gitu. Jadi jasad dilampaui masuk jiwa, jiwa dilampaui masuk ruh gitu. Jadi dia nanti yang akan paling dalam gitu. Makanya dia disebut sejati. Nah, segitiga itu disebut manas, Mas. Manas. Ruh ini disebut Isa. Makanya Isa itu disebut Ruhul Kudus. Maka kita ini perpaduan antara manas dan Isa, maka disebut manusia gitu. Perpaduan antara manas dan Isa. Yes. Makanya disebut manusia. Sip. Maka ketika kita bisa mengolah manas, Isanya hadir. Oke, sip. Itulah nanti Isa turun gitu. Awakening. Maka Isa ini nanti simbol dari kasih sayang, welas asih, kesadaran, simbol dari kesucian, itu ada di sini gitu. Dan itu terjadi dalam diri kita semua. Dan itu terjadi di dalam diri kita gitu. Gitu kira-kira. Nah, sekarang apa kaitannya kan? Ini pikiran, perasaan, emosi. Pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan. Jadi satu perasaan bisa punya 1000 pikiran. Jadi kalau kita tidak memanage perasaan, ini pasti kacau. Gitu. Nah, perasaan itu dipengaruhi oleh emosi. Apa itu emosi? Dalam bahasa Inggris, emosi disebut emotion, I-nya itu energy. Energy in motion. Nah, berarti ada energi, ada perasaan, ada pikiran. Nah, contoh sederhana. Kita bicara tentang manusia, Mas. Saya mengambil perspektif Quran aja. Quran tuh selalu mengatakan, inna akromakum indaullahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang takwa. Takwa itu letak dari value kita, keluarnya akhlak. Betul. Jadi maaf ya, mau rajin sholat, rajin umur, apa akhlaknya nggak beres, nggak layak disebut manusia aja. Makanya itu nanti disebut orang. Makanya orang sama manusia itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena orang itu cangkang, tapi manusia itu value-nya, nilainya gitu. Nah, berarti kan outputnya adalah berakhlak. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti akhlak itu ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, emosi itu berkaitan sama tubuh fisik, Mas. Kenapa? Karena tubuh fisik ini semua mengalir. Darah mengalir, itu emotion aja. Maka kalau tubuh fisik alirannya nggak baik, emosi pasti nggak bagus. Oke. Jadi nanti kalau saya ngomong gini, pasti kita semua ngerti. Rajin olahraga membuat akhlak baik. Terintegrasi ya. Sip. Maka orang yang jarang olahraga, orang yang jarang gerak, pasti emosinya nggak bagus. Fix. Makanya kenapa dalam setiap agama ada ritual gerakannya, Mas. Gitu ya, Kang ya. Iya dong. Oke. Sa'i ada lari, gerak, buat emosinya bagus. Sholat ada gerakannya, gitu. Semuanya ada gerakannya. Kenapa? Karena kalau tubuh tidak bergerak, emosinya nggak bagus. Maka teman-teman kalau lagi bad mood, lagi kesal, gerak aja. Gerak aja. Mau nyuci piring kayak, mau nyikat kamar mandi kayak, mau masak kayak, gerak aja. Kenapa? Karena begitu ini digerakin, nanti emosinya akan stabil gitu. Dan yang lebih baik ketika emosinya lagi nggak stabil, sebisa mungkin jangan ngomong dan jangan mengambil keputusan. Pasti frekuensinya lagi rendah gitu. Nah, berarti kalau kita menjaga tubuh, emosinya oke, perasaannya oke, pikirannya pasti oke. Maka kenapa ada gerak penting? Kenapa ada menjaga perasaan penting? Dan pikirannya nanti jadi jauh lebih fresh. Nah, ketika si segitiga manas ini tenang, Mas Hendra, itu kita akan masuk ke wilayah yang namanya si kesadaran tadi gitu. Nah, kesadaran ini yang mengobservasi si manas. Kalau pikiran, perasaan, emosinya stabil, kita bisa loncat ke sini. Maka kita mampu mengobservasi pikiran kita. Kita mulai ngecek, aku lagi ngerasain apa nih sekarang? Aku lagi mikir apa nih sekarang? Sehingga kalau kita udah mulai ininya tenang, bisa hadir utuh di sini, Mas. Itu namanya fokus. Fokus dalam bahasa Islam itu disebut khusyuk gitu. Contoh, saya bangun pagi, begitu lagi mandi, pikirannya bisa udah di kantor. Iya, betul. Jadi saya nggak menikmati nih saat ini. Udah di kantor, pikirannya di tempat makan siang.
Ya kan? Ini semua kita bisa di sini, tapi pikirannya belum tentu ada di sini gitu, Mas. Sehingga ketika pikiran sama tubuh nggak menyatu, kita kehilangan fokus. Oh, itu bakal banyak impact-impact yang nggak efektif, efisien. Ngobrol nggak nyambung, meeting nggak nyambung, maka tiap meeting, apa sih gitu loh, Mas. Iya. Karena dia nggak mampu fokus gitu. Kenapa? Karena si segitiga manasnya nggak balance gitu. Nah, nanti kalau kita masuk ke wilayah meditasi, meditasi adalah bagaimana membuat si manas ini tenang, sehingga kita bisa melampaui kepada kesadaran, maka kesadaran yang akan menjadi penyaksi bagi pikiran, perasaan, dan emosi. Dan kalau itu sudah menjadi penyaksi, kita akan membuat keputusan pasti lebih paripurna gitu. Oke. Karena tidak terombang-ambing oleh si segitiga manas ini gitu. Point of view dari meditasi menurut Kang Abu apa? Karena ada orang itu yang kemudian dia tidak fokus pada meditasi stagnan ya, statis ya, tapi dia mencoba untuk senantiasa hadir di sini saat ini. Ya, Itu menurut Kang Abu apakah memang meditasi yang hadir di sini saat ini itu rokaatnya lebih tinggi ya, lebih banyak gimana? gini loh Mas, meditasi itu menjarak antara aku dan pikiranku. Udah itu aja sih sebenarnya. Meditasi itu membuat jarak antara aku dengan perasaanku, antara si Isa sama Manas tadi gitu. Iya. Dan itu nggak bisa enggak, kita penting untuk diam dulu sejenak. Oke. Karena kalau kita diam, kita menghilangkan kontak. Gini loh Mas, No mind berarti ya? no mind itu artinya kita tidak dikuasai oleh mind. Bukan mengosongkan pikiran loh ya, nggak bisa gitu. Iya. Tapi kita yang mengobservasi pikiran. Nah, contoh Mas. Yang membuat manas ini bergejolak itu indera. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan. Iya. Berarti kalau jiwa saya atau manas saya nggak mau terlalu bergejolak, tutup nih semuanya. Gitu loh. Makanya sebenarnya kalau kita bicara dalam perspektif kan jari kita tuh 5 nih. Dan yang paling penting leher ke atas tuh kan lubangnya ada 7 tuh. Jadi si 5 ini gimana cara menutup yang 7? Supaya si pendengaran, penglihatan ini close, supaya nggak banyak, dalam tanda petik ya, terjebak dengan faktor eksternal gitu. Makanya cara paling mudah meditasi, tutup mata, biarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Nggak usah dinilai, nggak usah dianalisa, dengerin aja. Dan ketika kita udah mulai masuk ke situ, kita akan masuk ke nafas dan seterusnya lah ya, ini panjang ceritanya. Tapi poinnya, apa itu meditasi? Menjarak antara aku dan pikiranku, sehingga aku bisa mengobservasi gitu. Oke. Gitu Mas. Clear ya teman-teman soal meditasi ya. Oke. Nah, terkait dengan itu tadi Kang, sudah bergerak ya, semua sholat wajib dikerjakan, bahkan yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dikerjakan. Tapi pemarah juga, masih emosian juga Kang. Gimana? Gak sedikit loh teman-teman yang seperti itu Kang. Iya. Nah, kenapa kok bisa Berarti itu bukan sholat, senam namanya. Oh, tapi kan senam sendiri tadi kan juga berimplikasi positif terhadap mentalnya. Sip. Jadi gini Mas, kalau orang cuma senam, berarti emosinya aja yang oke. Betul nggak? Tapi dia belum loncat ke sini. Apalagi ketika dia melakukannya didorong oleh motif ketakutan. Fearness ya. Fearness. Oke. Takut dosa, takut neraka gitu. Makanya kalau kita masuk wilayah kepada kesadaran, kata-kata wajib itu udah bukan harus, tapi perlu. Bahwa saya perlu sholat, bukan saya harus sholat. Karena need ya Kang ya. Need. Berarti kalau saya udah perlu, saya nggak terpaksa ngerjainnya Mas. Iya. Dan kalau udah nggak terpaksa, nggak akan nyari pahala, nggak akan nyari surga. Bukan itu poinnya gitu. Meskipun ya Mas, sorry ya, seenggak ngerti-ngertinya orang sholat, nggak apa-apa juga sih. Seenggaknya lagi sholat nggak ngomongin orang aja. Udah, itu udah bagus gitu. Kan nggak mungkin Allahu Akbar. Tahu nggak? Kan nggak mungkin ya. Seenggaknya waktu sholat dia nggak posting hal buruk. Itu juga udah bagus. Oke. Tapi, kalau dia melakukan gitu hanya sebagai rutinitas, dia hanya mengulang-ulang rutinitas, tapi tidak merubah bagaimana dia bisa menjarak antara pikirannya dengan kesadarannya. Makanya, orang yang sadar, lawan katanya mabuk. Betul nggak? Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk gitu loh Mas. Contoh nih, begitu openingnya aja, nggak usah jauh-jauh Mas. Sebelum sholat itu ada persiapan. Ingat tadi ya, yang membuat jiwa kita bergejolak itu panca indera.
Berarti panca inderanya harus dicek dulu nggak? Iya, iya. Makanya dicek waktu wudhu. Wudhu. Kamu dengar apa sih dari subuh ke zuhur? Kamu lihat apa? Kamu mikir apa? Kamu nanda tangan apa? Dan seterusnya gitu. Itu dicek tuh semuanya. Makanya 50% khusyuknya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya susah untuk khusyuk gitu. Nah, maka ketika dia udah tahu bahwa panca indera ini nanti yang akan dalam tanda petik di apa ya bahasanya ya, volumenya dikecilin, baru dia masuk ke khusyuk gitu. Makanya dia dimulai dengan iftitah dan seterusnya gitu intinya. Nah, sekarang pertanyaannya, orang melakukan ini mas, saya ada 2 poin aja. Dalam mengerjakan rutinitas keagamaan ritual, pilihannya cuma ada 2. 1 pakai akal, 2 ngikutin dogma dan doktrin, selesai. Kalau pakai akal, outputnya sadar. Iya, iya. Kalau dogma dan doktrin, kebiasaan. Oh iya. Gitu. Nah sekarang ditanya aja, saya ini sholat kebiasaan apa emang perlu gitu? Apa emang karena takut dosa gitu? Padahal poinnya bukan itu gitu. Sholat itu intinya kamu perlu jeda sesaat deh dari kesibukan keseharian. Masa sih dari pagi mikirin cuan mulu gitu misalnya? Coba hold dulu sejenak untuk mundur dari pikiran yang ruwet supaya kamu comeback fresh gitu. Gitu, makanya diulang 5 kali mas. Iya, 5 kali ini tuh latihan sebenarnya. Nggak dapat di subuh, nanti di zuhur. Nggak dapat di zuhur, nanti di asar dan seterusnya. 5 nggak dapat, ada sunah-sunahnya. Tapi intinya apa? Latihan untuk menjarak antara aku dan emosiku, antara aku dan pikiranku, aku dan perasaanku. Jadi kalau kita udah mulai menjarak, kita mulai bisa, oke, saya bisa kontrol nih si manas gitu. Gitu mas. Nah jadi kunci utamanya ngerti dulu sholat itu apa. Karena sholat itu artinya terhubung gitu. Kira-kira gitu mas. Kang, ketika kita berbicara tentang gerakan sholat ya, ada yang mengatakan bahwa gerakan sholat itu adalah gerakan ingsunnya Muhammad gitu. Itu bukan gerakan ingsunmu gitu. Ketika kemudian kamu meniru gerakan ingsun orang lain, maka wajar ketika kemudian kamu tidak sampai kepada tingkatan atau makam tertentu gitu. Ya. Dalam resolusi pandangnya Kang Abu, seperti apa tuh? Ya, kalau saya melihat Kapitayan mas, dari serat-serat Kapitayan, itu cara-cara ibadahnya nggak jauh beda kok. Dari situ. Dan ya maaf ya, saya juga belum pernah ngelihat langsung Nabi Muhammad sholat sih gitu. Ya. Gimana gerakannya saya cuma didongengin gitu. Iya betul. Betul nggak mas? Iya betul. Sehingga kalau sekarang saya meyakini dongeng, oh ya udah aja sih, gitu kan. Iya. Tapi poinnya adalah yang selalu saya ingat satu statement dari beliau ini, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kan nggak tahu kan? Iya kan? Tapi poin saya bukan tahu nggak tahunya, tapi bukan ini kalimatnya. Sholatlah kamu seperti aku sholat, enggak. Tapi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Oh melihat aku sholat. Berarti penglihatan orang yang melihat beliau sholat beda-beda nggak mas? Iya dong. That's it. Betul nggak? Iya. Jadi wajar nggak ada yang gini, ada yang gini, Iyalah. ada yang gini, ada yang gini. Wajar nggak? Sangat Wajar. wajar. Karena misalnya sahabatnya dari kiri, oh kelihatannya gini. Tapi kayaknya dari kanan, kok ada gerak-gerak ya? Gitu misalnya. Kan poinnya bukan di situ gitu. Oke. Dan nanti kita ngerti bahwa jalan ritual itu adalah jalan untuk menemukan jalan sendiri sih gitu. Dan artinya ya balik lagi ya, pada akhirnya kita akan menemukan jalan sendiri dalam wilayah private. Nah tetapi jangan lupa mas, wilayah private gini mas, intinya gini. Urusan kita sama Tuhan itu private dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral gitu. Jadi Allah atau Tuhan tuh nggak rese lah sama kita karena private. Yeah. Yang rese tuh netizen mas, yang nonton gitu. Setuju. Makanya wilayah private jadikanlah private. Tapi kalau udah masuk wilayah sosial, yuk kita bijaksana. Itulah kenapa dibikin sistem barengan. Kiblatnya ke sini ya, gerakannya barengannya gini ya. Itu kalau udah dipakai di wilayah sosial aja. Tapi begitu masuk ke wilayah private, carilah jalanmu. Oke. Dan ya itu balik lagi ya. Makanya duduk boleh. Kalau nggak bisa duduk, berdiri boleh. Kalau nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa, berbaring. Berarti kan esensinya tidak terletak di situ gitu. Soal wisdom ya. Wisdom. Nah jadi kembali nih, poinnya adalah jangan melihat katakanlah sholat hanya dalam wilayah gerakan. Karena esensi sholat itu tidak hanya pada gerakannya, tapi keterhubungan kita kepada si Isa tadi gitu, kepada si Isa, kesejatian itu gitu.
Nah, supaya kita bisa terhubung, berarti jiwanya harus tenang gitu. Makanya kalau Quran tuh mengatakan gini mas, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Kalau jiwamu tenang, kamu bisa melampaui ke sini. Maka tanpa ketenangan jiwa, Mas Hendra nggak mungkin punya ide bisa bikin ngaji Rasul tuh nggak mungkin. Itu karena pada saat itu ada ketenangan yang berbuah jadi ide.